Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sore ini kita baru saja pulang dari pondok pesantren Hidayatul Ummah ya. Kita sudah mengadakan CSR ke Lombok Tengah. Setelah kita tadi pertemuan dengan tuan gurunya dan beberapa santri-santri di sana, akhirnya kita endingnya di Cafe Konsensus ini. Nah, sedikit saya akan membahas tadi perjalanan kami dari Mataram ke Lombok Tengah itu seperti apa perjalanan kami. Nah, seru nggak guys tadi? Luar biasa seru sekali. Oh ya, ini ada Mas Doni ya, tim GRI. Ini ada Mas Adi juga yang MC di job-jobnya GRI. Nah, gimana Mas tadi perjalanan? Pokoknya seru nih, luar biasa sekali. Selain menambah pengalaman, kita juga menambah sedikit apa ya? Perjalanan kayak sedikit Religius keimanan kita ya. Ya. Dari jauh-jauh hari kan kita sudah apa namanya di broadcast segala macam ya, kita WA di itu. Dan sekarang kita menuju tempat yang sedikit seperti yang Umi bilang kan tadi, kita ke Ponpes Ya, pondok pesantren. Mungkin dari Mas Adi bisa. Nah ini iya, gimana tuh Mas Adi kok tiba-tiba Mas Adi yang selama ini kan setahu saya dia MC dan pemain bola ya. Betul sekali. Saya juga baru tahu dari sisi lainnya Mas Adi itu ternyata dia seorang anak pondok, bukan pondok senggigi ya, pondok pesantren ya. Ya, kemarin tuh gimana ceritanya sampai pertama nge-share ke Facebook, kemudian ada di WA juga yang Mas Adi share bahwa pondok pesantren ini membutuhkan Al-Quran sebanyak 160 pages untuk santri-santri yang di sana orang-orang yang tidak mampu gitu Mas. Gimana tuh ceritanya kemarin? Ya, jadi kebetulan saya kenal dengan pimpinan pondok pesantren ya, yaitu Kiai Haji Saifuddin Zuhri Taufik LC. Beliau menceritakan bagaimana pesantren ini beliau bangun dengan susah payah dan beliau menampung santri-santri yang kurang mampu. Jadi beliau meminta tolong kepada kami untuk menyebarluaskan agar teman-teman yang di luar sana juga terbuka hatinya untuk belajar memberi kepada yang membutuhkan. Jadi kami membroadcast semuanya dari media sosial Instagram, WhatsApp, dan alhamdulillah respon dari teman-teman kita banyak yang positif. Jadi banyak yang masuk juga sehingga kita bisa berbagi ke sana. Jadi perjalanan yang barusan ini adalah perjalanan di mana kita belajar bahwa betapa bersyukurnya kita mempunyai harta yang lebih dibandingkan teman-teman kita yang saat tadi kita kunjungi, bagaimana kekurangan mereka di sana. Jadi alhamdulillah kita bisa membawa keberkahan buat mereka dan mereka pun mendoakan kita agar kita tetap membawa keberkahan juga. Seperti itu. Jadi gimana tadi itu perasaannya Mas Doni saat ke pondok pesantren tadi itu melihat Perasaan saya dari sisi anak santri-santri itu gimana tadi itu bersalaman dan ini kalau saya tuh tersentuh banget ya. Betul sekali, luar biasa. Soalnya merupakan suatu pengalaman saya juga. Saya dulu pernah seperti mereka hidup di pondok, sekolah di salah satu ponpes kan. Jadinya saya mengingatkan akan saya dulu seperti beliau dulu. Dan saya juga mengingat ini ketika saya pernah membaca satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa amalan yang tidak akan putus sampai akhir nanti adalah sedekah jariah. Jadi bagaimana kita bersedekah itu, maka sedekah jariah yang telah kita lakukan itu tidak akan pernah putus sampai akhir kiamat nanti. Maka dia akan terus menemani kita, mengantar kita sampai yaumul qiyamah. Amin. Jadi bagaimana kita memberikan tadi sebuah apa ya, kita menabung istilahnya, kita membuka ladang amal kita. Jadi Al-Quran pun ketika kita berikan kepada orang yang akan membacanya, maka pahala Quran pun kita akan dapat seperti itu. Allah, baik. Jadi semoga apa yang kita lakukan hari ini akan terus berlanjut ke hari-hari selanjutnya. Amin. Kita selalu berbuat baik kepada sesama. Amin. Ya, jadi tadi teman-teman kita sudah memang benar-benar planning sudah beberapa hari ya, kita mengajak walaupun mungkin dari
saat ini kita mengajak juga nih, masih mengajak juga ke teman-teman yang mau berbagi ke pondok pesantren tersebut ya, masih kita membuka kan, kita masih mencari donatur nih, kali aja teman-teman ingin membagikan Al-Quran ke pondok pesantren tersebut bisa menghubungi Mas Ardi ya. Itu juga saat ini Umi, pesantren yang tadi saat ini lagi berjuang melaksanakan sholat hajat juga untuk membebaskan lahan agar pondok pesantren ini lebih besar lagi dan menerima santri-santri yang insya Allah nanti memunculkan ulama-ulama baru. Amin Allah. Jadi ada istilahnya raihlah wakaf dengan 1 meter. Jadi kita membutuhkan 3.200 orang untuk mewakafkan hartanya sebesar Rp200.000 per meter. Jadi di situ nanti akan ada tahap awal yang dimana dananya yang kita butuhkan itu sekitar 660 juta untuk pembebasan 33 area. Jadi nanti jadi akan ada 3 tahap. Tahap selanjutnya, jadi tahap pertama itu kita akan membebaskan 33 area dan kita membutuhkan 3.300 orang Umi. Yang itu kalau kita kalkulasikan sekitar 200.000 orang. Jika itu berjalan, insya Allah dengan segitu kita bisa membebaskan 33 area tersebut. Amin ya Rabb. Baik, berhubung makanan ini udah siap, jadi kita selesaikan dulu podcast kita di episode kali ini ya teman-teman ya. Kita akan CSR lagi, insya Allah kalau nggak ada job minggu depan ini kita akan mengunjungi beberapa pesantren lagi yang memang kebetulan di saya juga ada beberapa yang sudah minta gitu ya untuk sumbang Al-Quran dan lain sebagainya. Oke, kita nikmati dulu ini ya guys. Kayaknya udah enak banget dan mumpung masuk anget-anget ini kayaknya enak banget. Yuk kita fotoan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.